Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu topik baru yang sebelumnya belum pernah saya bahas. Setidaknya berdasarkan data video beberapa periode terakhir ini. Kita akan coba membahas terkait dua perbandingan saham. Yang pertama saya sebut sebagai saham jackpot, dan yang kedua adalah saham stabil. Pada contoh video ini, kita akan menggunakan 5 saham, di mana untuk saham jackpot, saya mengambil contoh saham PANI, INKP, INDY, dan saham Bumi. Sedangkan untuk saham stabil, kita akan mengambil contoh saham BBRI. Ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Dan saya tidak mengatakan saham ini bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu lakukan analisa secara pribadi, dan keputusan itu harus kamu tentukan secara pribadi juga. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Jika kita lihat, ada perbandingan mencolok antara saham jackpot dan saham stabil. Pertama kita lihat dulu dari sisi saham jackpot. Poin pertamanya, kenaikan harga saham bisa sangat besar dalam waktu singkat. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham PANI, INKP, INDY, dan Bumi pernah mencetak kenaikan harga yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, pernah mencetak sejarah. Ini merupakan grafik harga saham PANI yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Jika kamu lihat secara data histori, sebelumnya harga sahamnya berada pada angka di bawah Rp500, bahkan pada tahun 2022 berdasarkan informasi di aplikasi Stockbit ini. Tapi kemudian, pada beberapa tahun kemudian, mengalami kenaikan yang bahkan menyentuh angka hingga Rp18.000. Itu artinya sudah terjadi kenaikan yang sangat luar biasa dari harga sebelumnya yang pernah mereka capai. Katakanlah misalkan di tahun 2023 harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp2.000, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka Rp18.000. Artinya kenaikannya sudah sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu karakteristik dari saham jackpot, di mana apabila kita bisa membeli pada waktu yang tepat dan kita hold hingga harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, kekayaan kita atau portofolio kita bisa naik berkali-kali lipat. Ini merupakan hal penting yang bisa kamu lihat di sini. Tapi ingat, dari sisi profitabilitasnya juga tinggi, tapi dari sisi resikonya juga harus kamu pertimbangkan. Mari coba kita lihat beberapa saham yang lain. Saham berikutnya adalah saham INKP. Jika kamu sudah lama ada di bursa efek, kamu tentu tahu bahwa saham ini juga sebelumnya pernah mencetak sejarah. Dari data ini bisa kamu lihat, di tahun 2017 harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp3.000. Kemudian naik sangat signifikan hingga di tahun 2018 naik hingga menyentuh angka Rp20.000. Dengan kata lain, terjadi kenaikan berkali-kali lipat hanya dalam periode waktu yang relatif singkat. Ini merupakan hal juga yang menarik dari saham INKP. Banyak juga yang mengalami keuntungan sangat besar pada tahun tersebut karena mereka membeli INKP di harga yang bawah. Saat harga sahamnya naik, mereka masih bisa hold sahamnya, bahkan menjual pada harga yang relatif tinggi. Saham ketiga adalah saham INDY. Sama seperti tadi, di tahun 2016 jika kamu lihat dari grafik ini, harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp1.000. Kemudian beberapa tahun selanjutnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp4.000. Artinya kenaikannya mencapai 4 kali lipat atau bahkan lebih. Dan saham yang terakhir adalah saham Bumi. Sama seperti 3 saham lainnya, saham ini juga mencetak kenaikan yang sangat luar biasa hanya dalam beberapa waktu yang sangat singkat. Bahkan jika kamu sudah lama di bursa efek, kamu tentu tahu bahwa saham Bumi ini merupakan salah satu saham yang sangat difavoritkan di masa lalu. Nah, dari sini kamu bisa lihat baik itu PANI, INKP, INDY, dan Bumi memiliki karakteristiknya masing-masing. Karena itu saya mengkategorikan keempat saham ini bisa dikatakan sebagai saham jackpot, di mana harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat, sehingga pemegang sahamnya yang masih membeli di harga bawah dan hold hingga di harga atas dan kemudian menjualnya menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Sedangkan untuk saham stabil seperti BRI misalkan, harga sahamnya memang bergerak pada angka yang relatif lebih stabil. Memang sempat mengalami koreksi beberapa tahun. Contohnya seperti yang bisa kamu lihat pada grafik berikut ini.
Dan yang paling fresh adalah penurunan harga saham dalam 1 tahun terakhir ini saat video ini dibuat di bulan Juni tahun 2025. Artinya meskipun sahamnya cenderung stabil, tapi tidak menjamin harga sahamnya akan terus naik karena BRI juga merupakan salah satu saham yang mengalami koreksi yang cukup besar setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Tapi jika kamu bandingkan dengan saham-saham yang tadi kita bahas, contohnya seperti PANI, INKP, INDY, dan Bumi, koreksinya juga cukup signifikan. Katakanlah misalkan saham INKP dari yang sebelumnya sempat mencetak angka 20.000, kini saat video ini dibuat di angka 6.275. Mari coba kita hitung penurunannya seberapa besar. Dari yang awalnya di angka 20.000 turun hingga ke angka mencapai 6.275. Dan coba kita bagi dengan harga saham 20.000. Maka kita akan menemukan angka penurunan sekitar 68%. Contoh berikutnya lagi, misalkan saham IND yang sebelumnya katakanlah sempat berada pada angka harga saham Rp4.000 dan kini di angka Rp1.515. Kita bagi dengan harga saham di angka Rp4.000. Maka penurunannya sekitar 62%. Begitu juga dengan saham Bumi yang tentu kamu sudah tahu sejarahnya seperti apa di masa lalu. Itu artinya saham-saham jackpot ini memang di satu sisi menawarkan kenaikan harga saham yang sangat-sangat signifikan hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Itu artinya jika pemegang sahamnya bisa memanfaatkan timing dengan tepat, mereka bisa meningkatkan portofolionya dengan sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk saham stabil biasanya mereka menghasilkan keuntungan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Meskipun ada beberapa tahun di mana harga sahamnya juga mengalami koreksi seperti yang tadi kita katakan. Nah, untuk poin keduanya, harga yang naik banyak bisa berpotensi juga turun banyak. Itu yang saya katakan tadi, khususnya untuk pembahasan saham jackpot. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saham stabil tidak mengalami hal yang sama. Karena meskipun harga sahamnya relatif stabil, tapi jika terjadi suatu kondisi tertentu, misalkan di tahun 2025 atau saat krisis, harga sahamnya juga bisa mengalami koreksi. Dan ada satu karakteristik menarik dari perbedaan saham jackpot dan saham stabil, yaitu dari sisi orientasi profitnya. Jika saham jackpot kita berbicara dari sisi capital gain-nya. Jika kamu lihat untuk saham PANI, INKP, INDY, dan Bumi, kita lebih tertarik dari sisi kenaikan harga sahamnya yang mengalami kenaikan sangat signifikan hanya dalam waktu yang singkat. Tapi apabila kita melihat dari sisi yang lain adalah dari sisi dividen, maka keempat saham ini menawarkan angka dividen yang kurang menarik. Setidaknya dari data yang kita bisa lihat saat video ini dibuat. Mari coba kita lihat secara sekilas terkait dividen yang mereka bagikan, khususnya keempat saham ini. Entah itu saham PANI, saham INKP, INDY, dan saham Bumi. Kita lihat di sini, saham PANI membagikan dividen per share Rp4 di tahun 2025. Saham INKP belum ada informasi terkait dividen di tahun 2025. INDY membagikan Rp15,93 di tahun 2025. Dan saham Bumi terakhir membagikan dividen di tahun 2012 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Itu artinya bagi mereka yang tertarik dengan saham-saham jackpot seperti PANI, INKP, INDY, dan Bumi adalah mereka yang cenderung fokus dari sisi capital gain. Sedangkan untuk saham-saham yang bisa dikategorikan sebagai saham yang cenderung lebih stabil, contohnya seperti BRI, ada yang mentargetkan dari sisi capital gain di mana saat harga sahamnya mengalami penurunan signifikan, mereka membelinya dan berharap di masa depan harganya bisa kembali lagi ke angka all time high-nya untuk memperoleh capital gain. Tapi di sisi yang lain ada juga mereka yang cenderung lebih tertarik dari sisi dividen yang mereka bagikan. Karena contohnya seperti saham BRI ini merupakan salah satu saham yang cenderung konsisten membagikan dividen setiap tahun. Bahkan di tahun 2025 saat harga sahamnya koreksi dengan sangat signifikan, dividen yield-nya cukup menarik dengan angka sekitar 8,5%. Itu merupakan beberapa perbandingan sederhana dari saham jackpot dan saham stabil. Kemudian pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Apakah saham jackpot ataukah saham stabil? Kamu tentu tahu jawabannya apa, yaitu tergantung. Tergantung bagaimana risk profile kamu. Apakah kamu orang yang bisa menerima risiko dengan nominal yang sangat besar atau tidak? Karena jangan sampai kamu mencari keuntungan yang sangat besar, tapi di sisi yang lain saat risikonya juga sangat besar, kamu tidak bisa menerimanya. Di sisi sebaliknya, apabila kamu cenderung lebih mencari sesuatu yang aman, baik itu dari sisi capital gain maupun dari sisi dividen, mungkin kamu bisa memilih saham-saham yang kategorikan sebagai saham yang lebih stabil dibandingkan saham-saham jackpot yang memang di satu sisi menawarkan keuntungan yang sangat besar bahkan berkali-kali lipat, tapi di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga mengalami koreksi yang dalam.
Kembali lagi semuanya tergantung kepada kamu. Tidak ada yang pasti benar di sini. Bisa saham stabil, bisa juga saham jackpot karena setiap saham itu punya ketertarikannya masing-masing, punya idolanya masing-masing. Ada investor yang lebih tertarik dengan saham-saham jackpot dan mereka lebih tertarik dengan kenaikan harga saham yang sangat signifikan dan bisa meningkatkan portofolionya dengan lebih cepat. Tapi di sisi yang lain ada juga mereka yang lebih tertarik dengan saham-saham yang cenderung stabil, di mana mereka tidak terlalu khawatir apabila harga sahamnya naik dengan turun dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Karena mereka lebih berfokus pada jangka panjang, mereka berfokus kepada dividen yang diterima setiap tahun, mereka berfokus kepada mengumpulkan jumlah lembar saham. Kembali lagi semuanya tidak ada yang benar 100%. Kamu mau beli saham jackpot silakan, kamu mau beli saham stabil silakan. Karena semuanya tergantung kepada style kamu masing-masing. Tergantung kepada tujuan kamu masuk ke pasar saham untuk apa, tergantung bagaimana kamu menyikapi saat terjadi penurunan harga saham dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan ini merupakan rangkumannya, saham jackpot dan saham stabil. Poin pertama, saham jackpot, kenaikan harga saham bisa sangat besar dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk saham stabil, harga saham bergerak tidak terlalu fluktuatif. Jadi potensi keuntungan besar dalam waktu singkat cukup jarang terjadi, meskipun pada beberapa kondisi tertentu bisa saja terjadi. Poin kedua, untuk saham jackpot, harga yang naik banyak bisa berpotensi turun banyak juga. Sedangkan untuk saham stabil, karena harga relatif stabil, jadi saat turun juga tidak terlalu ekstrim. Meski begitu, tidak ada jaminan juga. Misalnya pada saat krisis, atau contohnya di tahun 2025 ini, beberapa saham besar mengalami koreksi harga yang cukup signifikan. Poin ketiga, untuk saham jackpot, yang memilih saham ini biasanya lebih tertarik dari sisi capital gain dibandingkan dividen. Sedangkan untuk saham stabil, yang memilih saham stabil beraneka ragam. Ada yang cari dividennya, ada yang cari capital gain-nya. Nah, semoga dengan video ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kamu terkait bagaimana kamu memilih saham. Saham seperti apa yang mungkin cocok dengan kamu. Dan apakah saham tersebut layak di-hold dalam jangka panjang atau tidak. Tapi kembali lagi, saya selalu mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Karena pada intinya di pasar saham ini yang kita kejar adalah profit. Terserah kamu mau mencari profit dengan cara seperti apa. Yang jelas, selama itu halal, selama itu resmi, itu sah-sah saja. Entah itu kamu mau mencari saham jackpot, kamu mau mencari saham stabil, dan lain sebagainya. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelumnya saya sudah sempat buat video dengan judul yang serupa. Tapi pada video kali ini, saya ingin bahas dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan untuk video kali ini, saya tertarik menggunakan saham BBRI dengan mempertimbangkan harganya mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi di sisi yang lain, banyak orang yang menggemari saham ini. Kita akan lihat apa dampak positif dan negatifnya jika hanya fokus di satu saham saja. Kamu tentu tahu, portofolio terbagi menjadi dua. Ada yang menganut sistem konsentrasi, di mana hanya fokus pada beberapa saham tertentu saja, dan ada yang menganut sistem diversifikasi. Artinya, mereka fokus ke dalam beberapa saham, biasanya di atas 5 saham. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja setiap strategi memiliki poin plus dan minusnya. Nah, pada video kali ini saya tertarik untuk membahas jika portofolionya terkonsentrasi. Terlebih khusus, bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Tentu saja semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Silakan kamu kreasikan berdasarkan strategi dan analisa serta keyakinan kamu. Apakah kamu orang yang fokus kepada portofolio konsentrasi ataukah diversifikasi? Kita akan bahas dari sisi plus dan minusnya. Pertama kita bahas dari sisi plus. Poin pertamanya adalah analisa lebih detail. Tentu saja jika kamu memiliki portofolio yang terkonsentrasi, alias misalnya kamu hanya fokus di satu saham saja, katakanlah saham A, maka analisa kamu di saham tersebut bisa saja harus lebih detail dibandingkan kamu fokus kepada 10 saham misalnya. Jika kamu menganalisa 10 saham ini, mungkin kamu bisa fokus dan membedah berbagai aspek dari berbagai angle dibandingkan kamu menganalisa 10 saham. Karena dari sisi energi, dari sisi tenaga, dari sisi waktu tentu saja kamu bisa menghemat lebih banyak untuk menganalisa satu saham dibandingkan menganalisa 10 saham. Poin plus kedua, hemat waktu analisa. Seperti yang saya katakan tadi, jika kamu hanya fokus kepada satu saham, mungkin kamu bisa membedah berbagai hal dari A sampai Z. Tapi hal itu akan berbeda jika kamu membedah dari 10 saham. Mungkin kamu hanya menganalisa secara gambaran luasnya dan tidak menganalisa hingga ke detail-detailnya. Nah, itu merupakan poin plus kedua. Ketiga, lebih mudah monitoring. Jika kamu hanya memiliki satu saham, kamu mungkin menghafal terkait berbagai hal yang berkaitan dengan saham ini.
Contohnya saja, misalkan ada orang yang senang menganalisa saham BBCA. Katakanlah dia melihat setiap BBCA mengalami kenaikan harga saham, mengalami penurunan harga saham, setiap BBCA memiliki corporate action, bagaimana laporan keuangannya dari A sampai Z, bagaimana historical labanya, bagaimana pembagian dividennya, seperti apa manajemennya yang silih berganti, siapa yang memiliki posisi presiden direktur dan presiden komisarisnya, dari mana latar belakangnya, bagaimana histori sahamnya, bagaimana dia IPO sampai saat ini, dan lain sebagainya. Tentu saja itu merupakan hal-hal detail yang bisa kamu peroleh jika kamu hanya fokus kepada satu saham atau beberapa saham saja. Dibandingkan banyak saham yang kamu miliki, kamu tentu akan terbagi perhatian dan fokus kamu untuk menganalisa saham demi saham. Karena kembali lagi, semakin banyak saham yang kamu analisa, tentu saja effortmu akan lebih besar untuk mendapatkan kualitas yang sama. Mungkin katakanlah saham A, jika kamu menganalisa satu saham ini saja, kamu mungkin hanya membutuhkan waktu misalkan 1 jam. Tapi jika kamu menganalisa 10 saham, itu artinya dengan kualitas yang sama berarti kamu membutuhkan 10 jam. Tentu saja mungkin kamu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari 1 jam saja untuk menganalisa berbagai seluk-beluk tentang saham tersebut. Nah, untuk poin ketiga ini, tentu kita lebih mudah untuk melakukan monitoring apabila kita hanya fokus kepada saham-saham tertentu saja. Kamu tentu mungkin pernah mendengar, ada orang yang sangat hebat dalam menganalisa saham A, katakanlah saham misalkan BBCA. Kenapa? Salah satu alasannya, selain dia menganalisa dengan lebih banyak terkait saham tersebut, dia seperti sudah memiliki insting atau sudah memiliki feeling dengan saham tersebut. Alasannya sederhana, karena dia dalam tanda kutip menghabiskan banyak waktu dengan saham tersebut. Dia mungkin bisa melihat kapan kira-kira sahamnya naik, kapan kira-kira sahamnya turun dengan berbagai analisa dan pengalaman. Sekali lagi, dengan pengalaman yang sudah dia lewati dalam beberapa waktu, bukan hanya bulan tapi tahun dengan saham-saham itu. Saat harga sahamnya naik signifikan, begitu juga saat harga sahamnya turun signifikan. Dengan kata lain, dia sudah mengetahui perilaku dalam tanda kutip tentang saham tersebut. Jika ada kondisi A, apa yang akan terjadi terhadap harga sahamnya? Jika ada kondisi B, apa yang akan terjadi kepada harga sahamnya? Saya pernah mendengar ada seseorang yang hanya fokus kepada satu saham saja dalam melakukan jual dan beli. Dia mungkin akan lebih expert dan lebih mengetahui tentang seluk-beluk saham tersebut dibandingkan mereka yang menganut sistem diversifikasi alias mereka memiliki banyak sekali saham. Poin keempat, money management lebih mudah. Tentu saja kita akan memiliki money management yang lebih mudah dan lebih mudah untuk mengalokasikan dana kita apabila kita hanya fokus kepada satu saham saja. Ingat, saat kita berbicara tentang satu saham bukan berarti kita all in pada satu harga. Dengan kata lain, kita tetap menerapkan mekanisme money management sesuai dengan strategi kita masing-masing. Untuk pembahasan ini, saya akan bahas pada topik berikutnya pada video kali ini. Poin kelima, potensi gain lebih maksimal. Apabila sahamnya mengalami kenaikan 10%, dengan hanya fokus di satu saham, otomatis portofoliomu naik 10%. Sebaliknya, apabila portofoliomu terdiversifikasi, kenaikan harga saham misalkan 10%, belum tentu portofoliomu naik 10%. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Sekarang kita bahas dari sisi minusnya. Poin pertama, tidak ada diversifikasi. Kamu tentu tahu satu istilah di investasi yang mengatakan bahwa jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Itu merupakan istilah yang berkaitan dengan diversifikasi. Kenapa? Karena jika keranjangnya jatuh, telurmu pecah semua. Dan dengan portofolio terkonsentrasi, ini merupakan resikonya yang paling utama. Apabila sahammu salah, apabila kamu salah beli saham, maka tidak menutup kemungkinan potensi kerugianmu jadi lebih besar. Karena saham tersebut turun dan semua dana kamu ada di saham tersebut. Kedua, hanya berharap pada satu perusahaan saja. Jika kamu hanya fokus kepada satu saham, kamu mungkin berharap sepenuhnya di saham tersebut. Berharap harganya naik, berharap kinerjanya semakin baik, berharap portofoliomu itu bisa tumbuh dengan optimal hanya di satu saham itu saja. Dan hal ini tentu saja akan berkaitan dengan resiko ketiga, yaitu resiko lebih besar jika tiba-tiba perusahaan tidak prospek. Mungkin saat ini saham tersebut bagus, perusahaannya bagus, tapi tidak ada yang menjamin di masa depan perusahaan tersebut tetap akan bagus. Ingat, saya selalu mengatakan bahwa perusahaan yang bagus di masa lalu belum tentu bagus di masa sekarang. Dan perusahaan yang bagus di masa sekarang belum tentu tetap akan bagus di masa depan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bertahan dari berbagai musim. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dulunya sangat bagus, tapi sekarang tentu kamu sudah tahu bahwa harga sahamnya terus mengalami penurunan, kinerjanya juga mengalami penurunan. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama sahamnya, yang jelas saham tersebut tentu jika kamu sudah lama di bursa, dulunya sering dijadikan
contoh saham unggulan di bursa, tapi kini sudah digantikan dengan saham yang lain. Dan poin keempat, kehilangan kesempatan profit lebih besar di saham yang lain. Nah, misalkan apabila kamu hanya fokus di satu saham dan harga sahamnya katakanlah naik 10%. Memang portofoliomu tumbuh 10%. Tapi apabila misalkan kamu ada diversifikasi di saham yang lain, katakanlah kamu beli 2 saham. Saham A naik 10% dan saham B naik 100%. Dengan alokasi dana money management yang sama banyak, otomatis kenaikan portofoliomu akan lebih besar dari 10%. Karena ada kenaikan saham lain, katakanlah saham B, yang harga sahamnya naik di atas 10%. Dengan kata lain, ada potensi floating gain yang kamu hilangkan jika kamu hanya fokus kepada satu saham saja. Nah, ini merupakan pembahasan poin plus dan poin minusnya. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada strategi kamu masing-masing. Apakah kamu tertarik hanya membeli satu saham saja, ataukah kamu adalah penganut diversifikasi? Semuanya memiliki poin plus dan minusnya. Saya sudah menjelaskan kepada kamu gambaran besarnya. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu, sesuai dengan psikologi kamu, dan sesuai dengan strategi yang ingin kamu terapkan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.